Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Jamaah ma'isya'in rahmati Allah serta tarawih. Puji syukur pada Allah, salah dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, kemudian kepada al dan sahabat, dan kepada seluruh ulama, baik ulama yang mutaqaddimin ataupun mutaakhirin. Jamaah insya yang dirahmati Allah, di malam yang kedua Ramadan ini insyaallah kita akan membicarakan sedikit tentang fikih siyam, karena berhubung di awal Ramadan. Besok kita akan melanjutkan puasa. Mungkin ini sedikit pengulangan bagi yang sudah tahu, ataupun untuk menguatkan kembali, karena emang puasa ini adalah ibadat yang dilakukan, terutama Ramadan, ibadat yang dilakukan setahun sekali. Jadi ada baiknya kita sedikit mengulang tentang fikih bagaimana tata cara berpuasa, baik dari segi syaratnya, rukunnya, dan yang menyangkut yang makruhnya, yang sunnahnya. Jemaah Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah, sebelumnya puasa sendiri diambil dari kalimat shoma yasumu. Itu bahasa Arab, shoma yasumu, siyam ataupun as-saum. Jadi boleh siyam, boleh saum, dua-duanya artinya sama, yang artinya menahan diri dari apapun, termasuk menahan berbicara juga saum dalam bahasa Arab. Tapi dalam istilah fikih, ketika ulama menyebutkan as-siyam dalam istilah syariat, artinya menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari keluar fajar sampai terbenam matahari. Disertakan harus diiringi dengan niat sebelum fajar. Itu dari definisinya. Kemudian syarat untuk sah berpuasa, yang pertama kata ulama disyaratkan harus Islam. Akhirnya kalau soal kafir ini tidak sah berpuasa, kafir tidak sah untuk berpuasa. Kemudian yang selanjutnya at-tamyiz. At-tamyiz artinya manusia yang sudah di umur sudah bisa membedakan antara misalkan kencing dengan air. Ini anak kalau sudah mungkin sekitar 4 tahun, itu sudah sah berpuasa. Sedangkan yang masih bayi, baru umur setahun, yang tidak bisa membedakan antara air dengan kencing misalkan, ataupun tidak bisa membedakan antara tamar dengan batu, antara kurma dengan batu, ini belum sah berpuasa. Kemudian terhadap orang tua bagi anaknya yang sudah sampai 7 tahun, Allah wajibkan terhadap orang tua untuk memerintahkan anaknya berpuasa, walaupun anak itu sendiri belum wajib berpuasa. Tapi terhadap bapa wajib memerintahkan anaknya untuk berpuasa ketika anaknya sudah sampai 7 tahun jika mampu. Dan apabila anaknya sudah sampai 10 tahun, wajib terhadap orang tua untuk menyuruh anaknya berpuasa, dan jika tidak mau padahal ia mampu, wajib terhadap orang tua untuk mendidiknya walau dengan harus dipukul. Tapi syaratnya memukul yang tidak membinasakan dan tidak mengeluarkan darah. Kemudian yang selanjutnya, syarat yang selanjutnya harus bersih dari hal-hal yang tidak membolehkan berpuasa, seperti halnya perempuan berhalangan haid ataupun nifas. Bagi perempuan yang sedang berhalangan justru diharamkan berpuasa. Haram bagi perempuan sedang haid ataupun sedang nifas untuk berpuasa, dan nanti tidak diwajibkan untuk qada. Bagi perempuan yang haid atau bernifas setelah Ramadan, setelah habis dari haid, wajib melakukan qada, mengulang kembali puasa yang ditinggalkan ketika bulan Ramadan. Kemudian untuk rukun berpuasa, yang pertama niat. Ini niat yang perlu diperhatikan. Yang pertama syarat niat, tempat niat adalah di hati. Niat harus di hati. Walaupun nanti insya-Allah kita akan mentalqin niat nawaitu shauma ghadin, tapi yang patokan niat yang sebenarnya bukan di mulut tapi di hati.
Jadi jangan cuma di mulut nawaitu sauma ghadin, sedangkan hati pikiran kita enggak mengetahui arti nawaitu apa, kemudian sauma apa, ghadin apa. Jadi apabila cuma mulut doang mengucapkan sedangkan hati tidak mengetahui artinya, sama dengan belum berniat. Niat artinya al-qasd, berkeinginan dalam hati. Jadi yang pertama niat, yang perlu diingat bahawa niat tempatnya di hati. Jadi walaupun di mulut membacakan, boleh baca di mulut Ustaz, sunnah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi yang paling penting adalah di hati. Jadi ketika kita mengucapkan nawaitu shauma ghadin an adai, harus ada di hati, sahaja aku berpuasa besok hari untuk menunaikan fardu Ramadan. Tapi kalau di mulut hatinya tidak bergerak, tidak berkeinginan, tidak berniat, sama dengan puasa kita tidak sah. Kemudian waktu untuk berniat, kata ulama, ini mazhab Syafi'i rahimahullah kita bicarakan, mulainya dari ketika maghrib. Dari ketika maghrib, azan maghrib sampai sebelum fajar, itu waktu untuk berniat puasa. Khusus puasa yang fardu seperti Ramadan. Beda halnya puasa sunnah. Puasa sunnah kata ulama dibolehkan niat walau di siang hari sebelum zuhur, jam 11, jam 10 dibolehkan. Tapi dengan syarat dari waktu fajar sampai waktu niat tidak pernah melakukan hal yang membatalkan puasa. Artinya jam 8 makan, jam 9 niat, tidak boleh. Tapi kalau belum makan sama sekali, jam 10 berniat puasa sunnah, dibolehkan dan sah puasa. Tapi kalau puasa fardu harus niat di malam hari, dari mulai maghrib sampai sebelum fajar. Ustaz, kalau misalkan saya lupa niat bagaimana? Pagi baru keingat, tadi malam tidak berniat. Kata ulama, bagi orang yang lupa niat, untuk hari itu wajib imsak, karena menghormati bulan Ramadan. Wajib imsak, tidak boleh makan, tidak boleh minum walaupun tidak niat. Tetapi itu yang jatah puasa hari itu nanti harus diqadha, harus diulang kembali. Kenapa harus diulang Ustaz? Karena puasa tadi tidak sah tanpa niat. Tapi kenapa harus imsak tadi, tidak boleh makan minum? Untuk menghormati bulan Ramadan. Jadi perhatikan khusus bagi orang yang khusus niat, jangan sampai lupa niat karena efeknya besar. Hari itu wajib imsak dan nanti harus qadha. Itu yang pertama, niat. Waktunya dari maghrib sampai sebelum fajar. Kemudian apabila kita niat maghrib, kemudian nanti jam 10 kita makan, apakah membatalkan niat? Tidak. Itu makan jam 10, minum ataupun berhubungan dengan istri, semua itu tidak membatalkan niat yang sudah niat yang kita niatkan sebelumnya. Ini mazhab Syafi'i. Kemudian disyaratkan dalam niat harus diulangi setiap malam. Walaupun dalam mazhab yang lain membolehkan niat sekali di malam, di awal seperti yang semalam, untuk sebulan sekaligus. Tapi mazhab Syafi'i mensyaratkan harus niat tiap malam. Harus niat tiap malam. Ustaz, boleh saya ikut mazhab yang lain? Boleh, silahkan. Semua mazhab mu'tabar, boleh diikut. Tapi syarat kalau pengen bertaklid mazhab yang lain, harus sedikit mempelajari tentang tata cara puasa di mazhab itu. Jadi jangan ikut cuma satu poin doang, sedangkan masalah yang lain ikut mazhab Syafi'i. Jadi harus ikut secara totalitas. Kalau pengen pindah ke mazhab harus sempurna. Jangan comot sini sedikit, di sini sedikit, di sini sedikit, kemudian kumpul. Itu yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau pengen ikut mazhab yang lain silahkan, tapi harus sedikit mempelajari tentang apa saja rukun di dalam mazhab itu, apa saja syarat dalam mazhab itu, sehingga puasa kita sah dalam semua mazhab. Itu niat. Jadi yang pertama diingat harus niat waktu malam, dan harus niat di waktu malam dan harus diulang di setiap malam. Kemudian yang rukun yang kedua dalam berpuasa adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa mulai ketika fajar. Kapan ketika fajar Ustaz? Ketika azan subuh. Yang batalkan puasa termasuk makan minum. Ketika mulai Allahu Akbar tidak boleh lagi makan. Walaupun ada sebagian orang berpendapat selama masih azan boleh makan. Kalau azannya panjang berarti makannya boleh lama. Tidak. Jadi karena Allah mengatakan puasa mulai ketika fajar. Wa atimmus shiyama ilal lail. Mulainya ketika fajar. Kapan fajar mulai? Ketika azan subuh. Ketika Allah sudah berhenti makan. Tidak boleh makan. Walaupun sebaiknya ikuti imsakiyah.
ikuti waktu imsak. Jangan makan lagi sekitar 15 menit sebelum subuh. Jadi ketika imsak, itu sudah berhenti makan minum, supaya puasa kita benar-benar sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang membatalkan puasa yang harus kita tahan seharian penuh dari mulai ketika fajar sampai maghrib adalah yang pertama makan dan minum. Yang pertama makan dan minum. Jangan makan atau minum sengaja. Tapi kalau bagi yang lupa berpuasa, lupa ia dalam keadaan berpuasa kemudian makan, itu dimaafkan. Walaupun seharian ia makan, dari pagi sampai sore makan terus dalam keadaan lupa berpuasa, boleh Ustaz, dimaafkan dan puasanya sah, tidak harus mengqadha. Itu yang pertama, makan dan minum sengaja. Tapi yang kedua, memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga, termasuk telinga. Ini rongga telinga juga membatalkan puasa. Makanya usahakan selama berpuasa jangan ngorek kuping. Tahan dulu korek kupingnya di malam hari, supaya benar-benar puasa kita sah sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk memasukkan air misalkan ke dubur juga tidak boleh. Memasukkan air lewat mulut tidak boleh. Kemudian kalau kata ulama, ya Ustaz, kalau misalkan berkumur-kumur ketelan air bagaimana? Kumur-kumur ketelan air, kata ulama, kalau kumur-kumurnya berlebihan, hukumnya membatalkan puasa kalau tertelan. Makanya dalam wudu berkumur-kumur silahkan sunnah, tapi makruh berlebihan selama berpuasa. Kumur-kumur seadanya cukup, tidak berlebihan ketika berpuasa. Jadi memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga itu semuanya membatalkan puasa, kecuali rongga tidak terbuka. Seperti misalkan naruh obat di lewat pori-pori, masuk obat lewat pori-pori, batal puasa Ustaz? Tidak batal. Kalau masuk lewat pori-pori, ataupun masuk air lewat mata, kita tetes obat mata misalkan di mata, batal puasa Ustaz? Tidak membatalkan, walaupun ada sedikit perasaan kayak pahit di sini. Kadang-kadang obat mata itu setelah kita tetes ada kayak pahit di leher. Ini batal puasa? Tidak membatalkan. Termasuk kata ulama, kalau biuk disuntik, batal puasa atau tidak? Sebagian ulama mengatakan batal, sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan puasa. Termasuk mengambil donor darah, apakah batal puasa? Sebagian ulama tidak mengatakan tidak membatalkan puasa. Jadi memasukkan sesuatu dalam rongga terbuka termasuk hal yang membatalkan puasa jika disengaja. Kalau tanpa sengaja masuk lalat, ketelan, tidak membatalkan puasa. Ataupun dipaksa minum air, itu juga tidak membatalkan puasa. Kemudian hal yang membatalkan puasa juga yang harus kita jaga seharian penuh adalah muntah sengaja. Jangan sengaja muntah. Jadi kita berusaha memuntahkan diri, itu juga membatalkan puasa. Kalau sengaja, tapi tanpa sengaja naik mobil pusing kemudian muntah, itu dimaafkan. Kemudian juga yang membatalkan puasa adalah berhubungan secara sengaja. Berhubungan dengan istri secara sengaja juga membatalkan puasa. Dan ini berhubungan ke seseorang yang melakukan berhubungan di siang hari bulan Ramadan. Yang pertama batal puasanya, yang pertama hukumnya haram. Yang kedua batal puasanya. Yang selanjutnya wajib mengqadha puasanya. Yang terakhir wajib kafarah uzma, wajib bayar kafarah dengan memerdekakan budak, ataupun ngasih makan 60 orang, ataupun puasa 32 bulan berturut-turut. Makanya hati-hati, dijaga selama Ramadan, jangan sampai melakukan berhubungan dengan istri. Kata ulama, batal puasa walaupun tidak keluar mani. Tidak keluar mani, maaf karena ini masalah ilmu harus jelas. Walaupun tidak keluar mani, hukumnya membatalkan puasa. Kemudian membatalkan puasa juga al-istimna, artinya mengeluarkan mani secara paksa, dipaksa keluar mani. Hukumnya haram dan membatalkan puasa. Termasuk membatalkan puasa jika kita bersenda gurau, bermain-main dengan istri, megang pelukan ataupun ciuman yang akhirnya keluar mani. Misalkan syahwat kita kuat, kemudian kita peluk istri misalkan, tiba-tiba keluar mani, batal puasa.
Batal puasa, wajib imsak dan nanti wajib mengqadha. Inilah hal yang beberapa hal yang membatalkan puasa, termasuk juga yang membatalkan puasa haid. Misalkan seorang perempuan berpuasa, tiba-tiba di siang hari keluar halangan, batal puasa. Batal mulai hari itu, batal puasa. Termasuk yang membatalkan puasa juga adalah nifas. Dan yang terakhir yang membatalkan puasa adalah junun, gila. Misalkan kita sehat, tiba-tiba di siang hari, na'udzubillah min dzalik, kita mohon kepada Allah supaya tidak diuji dengan penyakit ini. Tiba-tiba di siang hari gila, batal puasa. Termasuk yang membatalkan puasa yaitu ar-riddah, murtad, na'udzubillah min dzalik. Seseorang paginya muslim, siang hari murtad, na'udzubillah min dzalik, juga membatalkan puasa. Inilah sedikit hal-hal yang membatalkan puasa yang harus kita jaga supaya puasa kita benar-benar terjaga. Ini walaupun maklumat ini maklumat yang umum, tapi sekedar pengulangan supaya keingat kembali bagi yang sudah lupa, atau bagi yang sudah ingat supaya lebih menguatkan, supaya puasa kita benar-benar diterima Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, jazakumullah khairul jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.